ada kehadiran keberadaan Tuhan, maka batin hidup. Maka sebenarnya ajaran semua Nabi Rasul sejak dari zaman ke zaman, sejak bahula, semua itu sebenarnya dalam tatanan Islam, tatanan keselamatan. Maksudnya bukan Islam agama, bukan pengertian Islam dengan pengertian agama, tapi Islam dalam sistem dan metode tata cara selamat, terbimbing, terarah, jelas tujuannya. Maksud hidup di dunia itu jelas, tatanan keselamatan, tatanan kedamaian, tatanan ketentraman yang lahir dan yang batin. Maka perilaku kita adalah supaya tidak sia-sia perilakunya sholat. Ada sholat aqimus sholat, ada sholat daim, ada hafidus sholat, ada sholatul wusta. Sesungguhnya semua aktivitas ini adalah sholat saat aktivitas yang kita lakukan ada kehadiran Tuhan. Setelah ada kehadiran Tuhan, setelah diilmukan, nyumun ilmu tauhid, sehingga ditunjukkan keberadaan diri Tuhan, zat al-ghaib yang Allah asmanya, itulah dijadikan orientasi hidup dan kehidupan berdunia. Sehingga dunia ini supaya tidak komandel melekat, hati ini supaya tidak komandel melekat pada dunia, sungguh-sungguh berdunia. Dalam melaksanakan tata kelola kehidupan dunia dengan sungguh-sungguh, bekerjanya juga sungguh-sungguh, sistem yang dibangun juga sungguh-sungguh, konsisten, komitmen, tapi orientasi yang ada di dalam dada itu adalah keselamatan untuk dapat menyatakan kembali kepada Tuhan. Maka akan enjoy, akan relax kita menjalankan dengan sungguh-sungguh berdunia ini. Dan sholat itu menunjukkan bahwa supaya tidak bid'ah, semua aktivitas berdunia karena menjalankan perintah Allah, wal amru yauma idzilillah. Semua yang dijalankan di dalam perintah Allah, nggak ngejawantah, maka menjalankan perintah dari yang hak, sah, serta wenang. Sholat itu yang kedua, adanya kehadiran Dia, huwa bal huwa ayatum bayyinah fi sudurati. Dia berada di dalam dada, itu yang dijadikan sebagai tujuan hidup. Kemudian sholat penyambung, penyatu keberadaan adanya yang hak, sah, dan wenang itu sebagai wujud anugerah Allah, bahwa kepastian adanya hamba yang diberi sebagai yang hak, sah, dan wenang. Maka itu ada sholat, karena memang ada hamba yang hak, sah, serta wenang. Itu wujud anugerah, sehingga hidup manusia tidak liar, sehingga hidup manusia supaya tidak goncang, berada di dalam kepastian, supaya tidak dalam judek dan panik, karena tahu orientasi hidup dan kehidupan, tahu orientasi kehidupan yang lahir ini adalah menjalankan kehidupan yang batin. Batinnya rusak, kehidupan berdunia juga sesungguhnya rusak. Tatanan dibuat kayak apapun, kalau tidak mengenal hakikat keberadaan Dia, maka ya akan berat kita menjalani hidup ini. Kemudian sholat itu supaya kehidupan manusia dalam kepastian, tidak diliputi keraguan-raguan dan prasangka, serta tidak ambigu. Benar itu pasti, tahu kepastiannya, dan supaya hidup di dunia ini tidak sia-sia dan dapat disebut ikhlas. Ikhlas itu apa yang kita lakukan sungguh-sungguh tapi gak ngaku. Saat kita sadar ada kehadiran Tuhan, gak berani ngaku, tapi hanya jika kenal. Dan supaya kita sholat itu kan khusyuk, makanya di dalam surat Al-Imran 164 kan sangat jelas, laqad manallahu alal mu'min idz ba'atsa fihim rasul. Sungguh dengan sebenarnya laqad manallah, seseorang berada di dalam anugerah yang luar biasa hebat, sehingga disebut mukmin karena ada butiran iman yang menjadikan seseorang bersaksi atas mengadanya diri Tuhan yang punya nama Allah, dan bersaksi keberadaan Rasul pembawa risalah sebagai Nur Muhammad, cahaya terpujinya diri Tuhan. Hanya jika di antara mereka hadir di antara mereka sendiri fihim, keberadaan Rasul itu adalah anugerah, wujud anugerah, sehingga hidup itu terbimbing dan terarah. Min anfusihim, keberadaannya kebenaran itu di kalangan mereka sendiri yang akan yatlu, yang membacakan ayat-ayat
piye keadaan saat ini, situasi saat ini dikaitkan dengan kauliah dan kauniyah. Wa yuzakihim, keberadaannya membersihkan, mensucikan. Wa yu'limul kitab, dan memberi kesadaran, pencerahan, pemahaman sebagai pedoman. Wal hikmah, bahwa kehidupan ini bukan masalah jasad, tapi kehidupan ini adalah masalah jati diri. Dan sebelum ketemu dengan yang hak sah dan wenang, yang hak sah dan wenang ini keberadaannya membacakan ayat-ayat dalam perkembangannya dari generasi ke generasi dan seterusnya, dan mensucikan, membersihkan, memahamkan, menyadarkan, mencerahkan. Itulah dibukanya hikmah. Maka sebelum ketemunya hak wenang dan sah, wakanu, maka kehidupan itu lafi dolali mubin, nyata, benar-benar di dalam gelap, nyata, hanya benar-benar di dalam prasangka, nyata, hanya berada di dalam kira-kira, nyata, beragamanya adalah agama tafsir, tafsir, nyata, agamanya hanya budaya, nyata, beragamanya hanya wawasan dan wacana, bukan di dalam ilmu. Wa malau bi ilm, sungguh seseorang tidak mengikut apapun jika tanpa ilmu, kecuali hanya prasangka. Maka perintahnya kan tegakkan sholat, zikir intinya.